Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh keluarga Healing Insight dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita masih boleh bangun, kita masih boleh menghirup udara yang segar. Bahkan kita bisa beraktivitas semuanya atas seizin Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk setiap berkat Tuhan yang kita alami hingga pada pagi hari ini. Berbicara mengenai berkat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyinya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Berbicara mengenai berkat, semua orang pasti ingin diberkati. Tidak ada orang yang tidak suka diberkati. Semua pasti ingin berkat. Saudara-saudara, semua kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pasti merindukan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan selalu. Baik itu melalui berkat secara umum ataupun secara khusus. Berkat secara umum ini artinya berkat yang semua orang bisa merasakannya. Seperti apa? Misalnya matahari, bulan, bintang, waktu dan tumbuh-tumbuhan, ataupun seperti udara segar yang kita hirup pagi hari ini, itu merupakan berkat umum. Semua orang bisa merasakannya. Tapi ada berkat khusus. Berkat khusus ini berkat yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu saja. Kita tidak membahas itu. Jadi siapakah yang berhak untuk menerima berkat dari Tuhan? Seperti apa sih yang berhak menerima berkat Tuhan? Itu adalah yang pertama, dialah orang-orang yang bersih tangannya. Fokus kita ke ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang-orang yang bersih tangannya, artinya apa? Bersih tangannya itu artinya tidak tercemar, tulus dan ikhlas, tidak ternodai. Jadi artinya orang-orang yang bersih tangannya adalah berarti menjaga hidupnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, jadilah seorang anak Tuhan yang selalu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ingat, sekalipun keadaan kita sangat mendukung kita dan ada kesempatan, tetapi karena kita seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka kita pasti tidak akan melakukannya. Walaupun kita melihat begitu banyak kesempatan di sekitar kita untuk misalnya mengambil barang orang lain, tapi jangan sekali-kali kita melakukannya, karena seperti yang kita ketahui, mencuri itu adalah dosa. Mencuri itu bukan hak kita. Kita tidak ada hak atas barang itu. Jadi jangan sampai kita mencurinya. Itu salah satu contoh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, yang berhak menerima berkat dari Tuhan itu ialah orang-orang yang murni hatinya. Selain daripada orang-orang yang bersih tangannya, kita juga dikatakan orang-orang yang murni hatinya. Murni hatinya itu berarti tetap menjaga kesucian hidupnya. Hati yang murni adalah tempat Roh Kudus sebagai bait Allah. 1 Korintus mencatat itu Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang anak yang selalu menjaga kemurnian hatinya di dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak mau berbohong. Jadi seseorang yang ketika diajak oleh teman-temannya untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena dia ingin tetap menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap menjaga kemurnian hati kita. Sekalipun mungkin kita berpikir tidak ada yang melihat dan yang mengetahuinya, tetapi ingat, ada satu pribadi. Dia Allah yang Maha Tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan
sampai yang terselubung pun, sampai ke kedalaman hati kita pun Dia tahu. Jadi orang-orang yang layak menerima berkat Tuhan selain daripada orang-orang yang hatinya murni, selain daripada orang-orang yang bersih tangannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini menyatakan keterangan yang tidak benar seperti itu. Jadi sumpah palsu ini juga dilarang, secara hukum ini dilarang. Di kitab Imamat pasal yang ke-19 itu dijelaskan. Jadi ada banyak orang yang bilang, sumpah aku tidak melakukannya, sumpah aku tidak mengambilnya, sumpah aku tidak ini, sumpah aku tidak itu, dan sebagainya. Padahal dia melakukannya itu untuk menutupi kebohongannya sendiri. Jadi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini tidak berlaku. Semuanya di hadapan Tuhan kita tidak bisa menutupinya. Tidak bisa kita menutupinya di hadapan Tuhan. Yang terselubung di hati kita Tuhan tahu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah tahu tentang yang sudah tahu dengan kebenaran firman Tuhan, jangan sekali-kali kita bersumpah atau mengucapkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Perkatakanlah apa yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita orang-orang pada saat kita menjadi orang yang sudah bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak melontarkan sumpah palsu, maka kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima berkat dari Tuhan sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Puji nama Tuhan, pagi hari ini renungan ini boleh menjadi berkat untuk kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.